sengaja. Karena kamu, aku sama teman-teman aku kena hukuman. Itu salah kamu. Enggak, Rin. Kan awalnya kamu dulu yang mencelakain aku. Sama aja salah kamu. Kalau kita kena hukuman, kamu juga harus kena hukuman. Sekarang kamu harus menikmati hukuman dari kita. Kamu harus tenang, jangan panik. Kalau kamu panik, yang ada kamu akan tenggelam. Lihat, ada pohon pisang yang terbawa air. Kamu bisa pakai pohon pisang itu untuk pegangan ke tepian. Makasih ya yang udah nolong aku. Sama-sama. Kamu di mana? Aku ada di dekat kamu. Di dekat aku. Di dekat aku tuh cuma ada bebatuan. Kamu di mana sih? Sebenarnya kamu manusia atau bukan? Aku ada di dekat kamu. Di sini tuh nggak ada siapa-siapa. Banyak yang emas. Iya, aku kayak emas. Aku yang bicara sama kamu. Ini kamu kayak emas bisa bicara. Iya, Sekali lagi makasih ya kayak emas. Kamu udah nolongin aku. aku cuma mengarahkan doang kok. Yang menolong adalah diri kamu sendiri. Nama aku Mentari, biasa dipanggil Tari. Nama kamu? Aku Putri Keong Emas. Oh, kayak Tari, kamu janji ya, jangan ceritain ke siapapun. iya pasti aku gak bakal bilang siapa-siapa. Sayang Mas, terus aku tinggal sama kakak aku. Kamu sama kakak aku udah meninggal. Hei Tari, selamat juga kamu. Bawa apaan tuh? Enggak Rin, gak bawa apa-apa. Mau lihat dong? Enggak, jangan Rin. Silakan Rin, Kita! Di sini! Tidak menjauh! Ih, tarik yang mana apaan sih tuh? Dan justru bikin gatel lagi, aduh. Ya. Ya Mas, itu kamu juga yang bikin. Itu balasan buat orang yang suka menindas orang lain.
Ari, kamu kok basah semua sih? Habis mandi di kali ya? Enggak, Kak. Tari bukan mandi di kali. Tapi Tari sengaja diceburin sama Rina. Rina, adanya Lang. Kamu ingat ya, Rina itu anaknya kepala desa. Orang paling berkuasa di sini. Jadi kalau kenapa-napa, pasti juga kamu yang disalahin. Iya, Kak. Tari juga tahu. Gimana ceritanya kamu bisa kejebur? Jadi awalnya tuh mereka dendam sama Tari, Kak. Terus Tari mau diceburin ke sungai. Untung ada keong emas, jadi Tari selamat. Keong emas. Iya, Tari selamatin keong emas ini. Diselamatin keong emas? Nggak mungkin lah. Mana bisa keong itu nyelamatin orang yang lagi tenggelam. Enggak, Kak. Beneran. Jadi pertamanya tuh keong emas ini nyaman. Tari, kamu janji ya, jangan ceritain ke siapapun. Udah jadi, Kak. Tari mau mandi dulu. Gimana Putri Keong Emas? Suka kan sama tempat barunya? Makasih ya. Iya, nanti kalau Tari punya uang lagi, Tari beliin yang lebih bagus. Adik, kamu ngomong sama keong ya? Kayaknya dia nggak bakal ngerti deh kamu ngomong apaan. Itu kenapa pakai tempat yang itu sih? Itu kan masih baru, Tari. Seharusnya kamu pakai yang bekas. Ya nggak apa-apa sih, Kak. Kan keong emas makhluk hidup juga. Apalagi keong emasnya keong emas ajaib. Wajar dong kalau Tari kasih tempat yang bagus. Kamu selalu aja ngebantah omongan kakak ya. Bukan ngebantah, Kak. Tapi Tari cuma terima kasih sama dia. Makanya Tari mau ngerawat dia tulus. Ya udah, tapi kamu jangan lupa ya. Kamu masih ada kewajiban lain. Jangan sampai gara-gara keong itu kamu jadi lupa sama segalanya. Iya, Kak. Putri Keong Emas, kakak aku tuh baik orangnya. Cuma suka cerewet aja. Hilang. Gimana? Mana setoran? Lang, maafin aku dulu, Lang. Aku belum bisa bayar. Soalnya uang udah kepake untuk beli bahan kue, Lang. Sebenarnya kalau lu bisa bayar lebih cepat, itu bagus buat lu. Karena gak ada tambahan bunga buat lu. Ngerti kan? Iya, aku ngerti, Lang. Besok gua tunggu. Awas lo ya. Lagi banget sih. Keong apaan sih tuh? Bikin badan aku gatel-gatel aja. Jangan-jangan itu keong racun lagi, Rin. Iya bener tuh, Rin. Makanya badan kita gatal-gatal pas pegang keong itu. Pokoknya kita harus kasih pelajaran ke Tari supaya nggak songong lagi ke kita. Tari, kamu denger nggak? Kayaknya ibu-ibu pada demo. Ibu, tenang dulu bu. Ini pada demo apaan bu? Warung ini jual makanan yang beracun, tau nggak? Tenang dulu ibu-ibu, tenang dulu. Pasti ibu-ibu salah paham. Kita nggak jualan makanan beracun kok. Alah, salah paham apa? Ada yang laporan kalau dia ini miara keong racun. Pantesan aja saya gatal-gatal. Nih, lihat nih. Karena beli makanan di sini. Keong saya nggak beracun, Bu. Alah, bohong kamu. Ngaku aja. Oh, udah tutup aja. Wah jangan bu, ibu-ibu tenang, ibu, tenang dulu. Pasti salah paham, warung kita bersih kok. Mari, semua gara-gara keongmu itu.
gimana Keong ini? Warung kita itu hampir ditutup selamanya. Kak, jangan Kak! Kak, Tari tahu Kak ini ulah siapa Kak? Ini pasti ulahnya Rina. Rina tuh nggak pernah suka sama Tari Kak. Makanya dia bilang kalau makanan yang kita jual itu beracun. Keong ini emang beracun. Enggak Kak, Keong ini nggak beracun. Kalau emang Keong ini beracun, pasti Tari duluan yang kena. Maaf ya Keong Mas, kamu hampir aja dibuang sama Kak Bagas gara-gara fitnahnya si Rina. Kak Bagas marah banget itu. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya. Harusnya aku yang minta maaf. Karena aku yang bikin mereka gatel-gatel. Sampai kapanpun, dimanapun aku nggak bakal pernah buang kamu. Kan kamu juga yang nyelamatin aku waktu aku mau tenggelam. Ya udah ya, kamu istirahat dulu. Aku mau jaga warung dulu ya. Nuning, mau sampai kapan kamu terus memikirkan Wulan? Yang sudah terjadi ya sudahlah. Buat apa kamu pikirkan lagi? Wulan ini kan anak kandungku. Jadi wajar kalau aku terus-menerus mikirin dia. Kamu pikir aku tidak memikirkan dia juga? Dia itu sekarang sudah jadi anakku. Iya, tapi anak tiri. Gara-gara aku marah kelewat batas, aku jadi mengutuk dia jadi keong emas. Sekarang aku nggak tahu dia ada di mana, Mas. Wulan jadi keong emas itu karena kesalahannya. Itu takdir yang harus dia jalani. Tapi aku tetap berharap, Mas, aku bisa ketemu lagi sama Wulan. Aku ingin minta maaf karena aku telah hilaf mengutuk dia. Mudah-mudahan Wulan tetap jadi keong emas. Kalau sampai berubah jadi manusia lagi, dia pasti akan jadi batu sandungan buat aku memiliki harta kekayaan dunia. Makanan dari siapa ya? Siapa yang nyiapin? Tari! Tari bangun, Tar! Tari! Kenapa sih Kak? Tar, ini di meja makan ada makanan. Emang kamu tadi sempet siapin? Enggak, Tari baru bangun. Terus siapa dong yang siapin? Mana Tari tahu? Tapi kakak inget banget kok semalam kakak udah kunci semua pintunya. Jangan-jangan ada maling dong. Maling. Warung juga aman, nggak kenapa-napa kok. Berarti emang nggak ada maling dong. Cuman makanan itu datang dari mana ya? Jangan dimakan nih. Kenapa? Ya, siapa tahu ada racunnya. Mendingan kita buang aja sini semuanya. Kak, sayang dong Kak, makanan sebanyak ini mubazir. Terus mau gimana? Kakak sih nggak mau makan. Ya udah, kalau kakak nggak mau, Tari aja yang makan. Tari, takutnya ini tuh dari orang yang punya niat jahat sama kita.
banget kak. Kayak nggak kalau cuma ngeliatin. Ya udah kakak cobain deh. Enak. Siapa yang siapin ya? Ini susu masih hangat loh. Si baru siapin dong. Kira-kira siapa yang iseng naruh makanan di sini ya? Enggak kali kak. Tapi caranya nggak mau diketahuin. Coba deh dipikirin tar. Kalau kita keluar rumah, itu pasti ngunci pintu. Gimana caranya mereka masuk? Enak kak, mau makan siang kak. Lumayan, kita nggak perlu masak lagi. Tari, kakak punya ide tar. Kak, Tari nggak ikutan ngintip ya. Soalnya dari tadi orangnya nggak datang-datang. Kenapa sih tar? Udah tunggu aja dulu. Lagian ngapain sih kak ngintip segala? Orangnya kan nggak bahaya, makanannya juga nggak bahaya. Iya sih orangnya nggak bahaya. Cuman kalau kita nggak ngintip, rasa penasaran kakak nggak bakal hilang-hilang. Mau sampai kapan kak? Orangnya tuh nggak datang-datang. Sabar Tari. Tari. Itu orangnya Tari. Kamu kenal nggak? Enggak, Tari nggak pernah lihat. Ya udah, kalau gitu kita tangkap dia. Kamu siapa? Kok nggak diterusin kak? Iya, maksud aku tadi, kok berani-beraninya kamu masuk rumah ini tanpa izin? Kita ngomong di depan aja ya? Oke, banyak hal yang kamu harus jelasin sama kita. Terutama kamu itu sebenarnya siapa? Kamu masuk rumah ini gimana caranya? Padahal semua pintu aku kan kunci. Sebenarnya aku udah dari situ sejak kemarin. Aku itu jalmaan keong emas yang kamu punya, Tari.
aku, Wulan. Pantes Keong Emas bisa ngomong. Isinya manusia. Wulan, bukannya kita nggak percaya ya. Tapi awalnya kamu jadi keong emas itu gimana sih? Ini semua itu kutukan dari ibu aku. Emangnya kamu salah apa bisa dikutuk? Aku nggak salah. Ini semua ulah papa tiri aku. Dia tuh selalu fitnah aku, dia tuh benci banget sama aku. Dan dia cuma mau menguasai hartanya mama aku. Berarti sekarang kutukan kakak udah bebas dong. Kan kakak udah berubah jadi manusia lagi. Kasihan kamu, Keong Mas. Kamu itu dikutuk gara-gara fitnah. Kakak kok tahu saya manusia yang dikutuk jadi Keong Emas? Ya. Kamu ini masih bisa menjadi manusia lagi. Kalau ada orang yang merawatmu dengan tulus. Tapi sewaktu-waktu kamu bisa menjadi keong lagi. Gimana caranya, Kek? Biar aku jadi manusia sempurna. Ada syaratnya. Kamu harus melakukan 2 kebaikan. Tari, makasih ya. Kamu udah mengelola aku dengan tulus. Sampai akhirnya aku bisa menjadi manusia lagi. Sama-sama, Kak. Kan kakak juga udah bantu aku. Waktu aku tenggelam di sungai. Jadi sekarang ini kan kamu manusia. Dan itu pun juga untuk sementara. Jadi rencana kamu untuk sementara itu ngapain? Ya, aku sudah janji kalau aku akan selalu mengabdi orang yang tulus nolong aku. Yang tulus merawat aku. Jadi kamu mau tinggal di sini? Boleh kan? Boleh banget kok, nggak apa-apa. Nanti kamu bisa tidur sama adik aku. Iya, Kak. Makasih ya. Kamu nggak ada rencana ya pulang ke keluarga kamu? Ada sih. Sebenarnya aku tuh pengen balik ke mamaku dan bilang ke dia kalau sebenarnya papa aku itu jahat. Tapi setelah aku menjadi manusia seutuhnya, Tenang aja, Kak. Aku bakal bantuin kakak bikin 2 kebaikan. Biar kakak bisa berubah jadi manusia lagi. Contoh kebaikan yang kamu harus perbuat itu seperti apa, Wulan? Lan, kamu nanti tidur berdua sama adikku nggak apa-apa ya? iya nggak apa-apa kok. Makasih ya. Kamu udah izinin aku tinggal di sini. Iya, nggak apa-apa kok. Yang penting kamu betah di sini. Saat ku rindukanmu, hanya dengan pejamkan mata, ku rasakan kau di sini, walau sekejap saja. Saat ku genggam tanganmu, ku rasakan ada cinta yang menghangatkan hati. Udah selesai, Kak. Iya, udah kok. Kalau udah ngapain masih di sini, Kak? Sono keluar. Ya udah, aku pamit ya. Maaf ya, Kak, kamarnya sempit. Nggak apa-apa kok. Yang penting muat kan? Ya udah, kamu tidur sekarang atau nanti? Sekarang aja dia udah ngantuk. Yaudah, yuk. Nunik, mana uang yang kamu janjikan buat modal usahaku?
Uang apa lagi, Mas? Uang yang kamu janjikan sama aku buat modal usahaku yang baru. Masa kamu lupa? Aku nggak akan kasih kamu uang lagi. Semua usaha kamu gagal total, nggak ada yang becus. Tapi yang ini tuh beda. Prospeknya lebih bagus, lebih menjanjikan. Dan aku janji kok, aku akan mengembalikan semua uang-uang kamu. Mas, aku nggak akan kasih kamu uang lagi. Sekali aku bilang enggak, enggak. Titik. Pagi. Kamu baru ya di sini? Baru lihat soalnya. Kamu bukan orang sini? Bukan. Boleh kenalan nggak? Aku Elang. Wulan. Kamu mau pulang ya? Mau aku anterin nggak? Rumah kamu di mana? Wulan itu tinggal sama aku, Lang. Gara-gara keong mas beracun itu, badan kita seharian gatel kemarin. Kan bukan salah aku. Itu tetep aja salah kamu. Oh ya, sekarang pokoknya kita mau bikin perhitungan sama kamu. Mas, dia siapanya lu? Saudara. Bagas, lo punya saudara cantik kayak gini, kok gak bilang-bilang gua sih? Ayo Wulan, kita pulang ya. Aku mau dibawa kemana sih, Rin? Rin! Jangan sini, aku mau dibawa kemana sih? Udah, ayo, lepasin dong! Kicot! Rin, jangan, Rin! Aku takut sama bekicot! Aku geli! Rina, jangan! Aku geli! Rina, aku gak suka! Rina! Ini pembalasan dari kita karena kamu udah bikin badan kita gatel-gatel. Kamu malah ketawa sih. Lagian, lucu aja kan kata-kata kayak gitu. Ayolah. Tari, kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, Kak. Anak kepala desa emang tuh bandel banget sih. Kita pulang ya. Ini yang aku cari. Jadi ini yang kamu lakukan kalau aku nggak ada di rumah, Mas.
tidak bermaksud mengambil uang di brankas kamu. Kalau bukan ngambil, ini apa namanya, Mas? Aku tuh hilap. Aku saat ini tuh sedang butuh uang untuk modal usahaku. Mas, aku curiga. Jangan-jangan dulu bukan Wulan yang ngambil perhiasanku, tapi kamu. Terus kamu limpahkan kesalahannya ke Wulan. Iya, Mas? Itu tidak benar. Kamu tahu sendiri kan? Kalau perhiasan itu ada di kamar Wulan. Tapi kalau sampai benar itu kamu yang ngambil, Mas, aku akan nyesel banget. Sampai aku mengutuk Wulan jadi keong, Mas. Sudahlah, kamu tidak usah ungkit-ungkit masa lalu lagi. Sekarang, aku minta maaf sama kamu. Ya, oke. Ya sudah, kali ini aku maafkan. Menyebalkan. Dia pulang cepat rupanya. Gagal semua rencana. Kak Wulan pasti seneng dikasih kado ini. Apa kamu tadi? Enggak bawa apa-apa. Jangan bohong. Tadi aku lihat kamu bawa kado. Enggak. Itu? Jangan. Iya. Sini, Mbak. Emang enak kadonya rusak. Hari ini aku udah ngelakuin banyak kebaikan. Tapi kok aku masih belum berubah ya menjadi manusia seutuhnya? Berarti besok aku harus ngelakuin lebih banyak kebaikan supaya aku bisa berubah menjadi manusia cepatnya. Ari, kamu kenapa? Aku digangguin Rina, Kak. Udah, Tari. Kamu gak usah ngadain Rina. Cewek kayak dia, itu pasti akan akibatnya kok nanti. Tapi boneka yang harusnya aku mau kasih kakak dirusak sama dia. Udah, gak apa-apa. Kamu kasih kakak kado aja. Kakak tuh udah seneng banget. Udah, gak usah sedih lagi ya. Ya, Kak. Irma. Iya, Bu. Saya mau bicara sama kamu. Tolong duduk sini. Irma, saya mau tanya sama kamu. Tolong kamu jawab jujur ya. Selama saya nggak ada di rumah, bagaimana perlakuan suami saya sama kamu? Nggak apa-apa. Jawab jujur aja. Maaf Bu sebelumnya. Selama Ibu nggak ada di rumah, Bapak suka kasar sama saya. Terus Bapak juga suka minta uang. Kalau nggak dikasih, Bapak ngancam bakal pecat saya, Bu. Ada lagi, Ma? Bapak suka godain saya, Bu. Bapak suka genit sama saya. Sudah cukup. Sekarang kamu boleh kembali ke belakang. Ya, Bu.
Maafkan Mama, nak. Gara-gara kemarahan Mama, kamu jadi korban. Sekarang Mama yakin kalau kamu nggak salah, Wulan. Wulan, sekarang kita main air yuk. Yuk main air. Biur. Kayaknya ada yang mau kecebur lagi nih. Rin, kita kan udah gak punya masalah apa-apa. Jadi tolong dong jangan ganggu aku terus. Enak aja. Pokoknya tuh kita musuhan selamanya. Aku bakalan perhitungan sama kamu. Jangan dong, Rin. Kita cebur bareng-bareng yuk. Gak, jangan. Rin, aku gak bisa berenang. Makanya jangan suka iseng sama tari. Udah, pulang yuk. Wulan, kamu di mana, nak? Kalau kamu dengar suara Mama sudah nggak marah, nak. Mama sudah siap terima kamu apa adanya. Wulan, ini Mama, sayang. Wulan, di mana Wulan? Wulan. Yah, Wulan. Kok gitu sih gambarnya? Aku lagi kesel, Kamu kesel sama aku ya? bukan sama kamu, tapi sama diri aku sendiri. Kamu kesel karena belum jadi manusia seutuhnya. Aku takut, Gas. Jangan-jangan aku bisa selamanya seperti ini. Kadang-kadang jadi manusia, kadang-kadang jadi keong emas. Nggak mungkin, Lan. Aku yakin kamu bakal berubah jadi manusia yang sempurna. Asal kamu ngelakuin hal-hal yang baik terus. Aku udah coba banyak kebaikan, tapi nggak ada satupun yang berhasil, Gas.
Wulan, ini bagus banget, Wulan. Kalau dilihat dari gambar ini, aku yakin banget kalau Wulan sering merhatiin aku. Tapi aku takut ngomongnya. Khawatir dia marah dan gak mau tinggal di sini lagi. Wulan, makasih banyak, Wulan. Kamu memang jago banget melukisnya. Sama-sama. Kalian berdua kok cocok banget sih. Tapi aku emang cocok ya kalau ada di samping Wulan. Ayo kakak, kenapa ngeliatin gambar Kak Wulan terus? Kamu tuh nak, kenapa kamu gak gedor-gedor pintu dulu sebelum masuk? Udah kak, nggak usah bohong. Tari emang masih kecil, tapi Tari tahu kalau kakak tuh suka sama Kak Wulan. Tari, aku jujur ya, kakak emang suka sama Wulan. Tapi aku takut, Tar, kalau Wulannya gak suka sama aku. Tenang aja kak, itu mau urusannya Tari. Tari bisa bikin Kak Wulan suka sama kakak. Benar, Tari bisa. Bisa dong. Tari, tunggu. Aduh, ngapain aku kasih tahu perasaan aku ya? Tari kan masih kecil. Ntar kalau dia salah ngomong gimana? Kak Wulan, Kenapa? aku mau nanya dong. Tanya apa? Kak Wulan udah punya pacar belum? Pacar? Kok kamu nanya begitu? Gak apa-apa, cuma pengen tahu aja. Masa sih cewek secantik Kak Wulan belum punya pacar? Beneran, Kak Wulan belum punya kok. Serius? Gak pengen punya pacar kak? Ya, kakak sih belum kepikiran. Soalnya kakak itu masih fokus mikirin 2 kebaikan yang kakak harus lakuin. Ya, supaya kakak itu bisa jadi manusia seutuhnya. Berarti Kak Wulan sama kayak Kak Bagas? Sama apanya? Sama-sama belum punya pacar. Bisa aja. Ini yang aku cari. Sertifikat rumah dan tanah. Kamu kaget lihat aku ada di sini? Sekarang kamu pergi dari sini, Mas. Nuni, aku ini kan suamimu. Masa kamu usir? Sudah tidak lagi, Mas. Sekarang sudah tidak lagi. Maafkan aku ya. Maafkan aku, Nuni. Aku minta maaf, sayang. Aku minta maaf. Sudah nggak ada maaf lagi buat kamu, Mas. Cukup. Sekarang kamu pergi. Oke. Aku akan pergi. Tapi ingat, aku akan buat perhitungan sama kamu. Aku tidak terima diperlakukan seperti itu sama kamu. Pergi, Mas. Pergi.
Gimana? Lo udah bilang kan sama Wulan kalau hari ini gue mau ajak dia jalan? Aku udah ngomong sih sama Wulan. Cuman dia tuh bilang kalau hari ini dia nggak bisa. Wulan? Wulan? Wulan. Hilang. Gimana? Mau jalan sekarang? Boleh. Ayo naik. Kalian mau jalan? Emang mau jalan kemana? Ya elah, lu banyak tanya amat sih. Lu gak perlu tahu gue mau jalan kemana. Tuh, lu urusin tuh warung lu tuh. Yang jelas, gua mau jalan ke tempat yang romantis. Boncengan sama siapa tuh? Itu kan cewek yang kemarin di sungai sama Tari itu. Ya cewek itu tuh udah ngetawain kita pas kecebur. Terus sekarang godain kakak aku. Pokoknya cewek itu harus aku kasih pelajaran. Setuju. Yuk. Bagus banget. Kamu sering sini? Iya. Gimana? Kamu suka kan? Suka banget. Wulan, sebenarnya aku ngajak kamu ke sini karena aku pengen ungkapin perasaan aku ke kamu. Aku cinta sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Maaf Wulan. Aku belum bisa cinta sama kamu. Ini kali Kak, kita juga Wulan pulang sendiri. Kakak nggak bisa tenang sebelum ngeliat Wulan pulang dengan selamat. Kan Kak Wulan perginya sama Kak Elang. Tenang aja Kak. Tapi justru karena itu kakak nggak bisa tenang. Ya udah, kamu di sini aja ya. Aku mau cari Wulan.
Kakak hati-hati ya. Bulan? Bulan, kamu nggak apa-apa kan? Maaf, maksud aku, kamu kenapa pulang sendirian? Kenapa nggak dianterin tuh sama Lang? Aku nggak bareng sama Lang. Tadi kita tidur yuk. Ayo Kak. Jangan kita ya. Ayo dong, Kak, jangan diem aja. Bales. Kakak mau balas kayak gimana, Rin? Wulan udah gak suka sama kakak. Emang kakak nggak curiga kalau Wulan nggak mau pacaran sama kakak gara-gara Bagas? Maksud kamu? Iya, Bagas mempengaruhi Wulan supaya nggak mau pacaran sama kakak. Pantesan. Si Bagas suka ngalangin kakak kalau kakak mau ketemu sama Wulan. Oh, jadi dia juga suka sama Wulan. Ah, awas aja loh, Bas. Kakak mau kemana? Kakak mau balas dendam sama Bagas. Kak, aku ikut, Kak. Ih, kakak aku ikut. Bagas. Kebetulan ya ketemu di sini. Gua datang ke sini mau nagih hutang bapak lo. Kan belum saatnya, Lang. Masih bulan depan bayar cicilannya. Ah, gua gak mau dicicil lagi. Gua maunya lu bayar cash sekarang juga. Gas, kau punya hutang sama Lang. Bukan Bagas. Tapi almarhum bapak sama ibunya Bagas punya hutang sama bapak aku. Dan aku di sini bertugas buat nagih hutang mereka. Berapa hutangnya? Kamu cek sendiri. Ya udah. Kita akan bayar. Tapi kasih waktu kita seminggu. Kita pasti akan lunasin kok. Bagus. Tapi awas. Kalau sampai minggu depan uang itu belum ada, gua bakal sita rumah lo. Kesempatan ini nggak boleh disia-siakan. Hari, kamu jaga rumah yang baik ya. Aku mau nganterin Wulan dulu. Kak Wulan, cepet balik ke sini ya, Kak. Iya pasti. Nanti kalau lukisannya semua udah kejual, Kak pasti bakal balik lagi kok. Mas, pinggirin motornya. Mas nggak denger ya saya ngomong apa? Apa kabar? Gas, itu lagi mau diapain? Ayo, Lan. Kita ke sana. Kau boleh ambil hartaku, jangan bunuh aku, tolong. Nih, kamu boleh merengek-rengek sekarang.
aku akan tetap membunuhmu. Aku tidak perlu uang. Aku mau mati kamu sekarang. Jangan! Jangan! Selamat pulang. Kamu sudah melakukan kebaikan yang pertama. Makasih. Lo inget kan? Ini udah seminggu. Dan sekarang mana? Uang yang lo janjiin buat bayar utang lo. Maaf, Lang. Aku masih belum bisa. Apa? Bentar. Maaf? Hah? Kenapa? Lo gak bisa bayar? Hah? Iya kan? Bagas. Makanya, jadi orang itu jangan songong. Gue udah tahu. Pada akhirnya, kalian itu gak bakal bisa bayar. Sekarang, lebih baik kalian kemasin barang-barang kalian. Karena gue mau sita rumah lo. Tolonglah. Ah, gak ada. Nggak perlu disita. Makasih ya, Wulan. Wulan, kamu sudah berhasil melakukan 2 kebaikan. Kamu sudah sempurna menjadi manusia. Cinta takkan pernah berdusta. Karena dia tak melukai harapan impian tercipta bersamanya. Cinta yang kan membawamu nikmati. Gimana saksi? Kalian sudah sah menjadi suami istri. Silahkan pasang cincinnya. Cinta itu anugerah.